sahabat itu wafat atau meninggal. Nah, kasus itu ditanyakan kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Kamu telah membunuh sahabatmu. Tayamum itu kan berlaku untuk wudhu ya, gitu, untuk wudhu, tidak berlaku untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ketemu lagi dalam acara Buku Saku. Buku yang praktis, isinya mudah dibawa kemana-mana dan mudah untuk kita pelajari. Seperti halnya acara Buku Saku ini. Kali ini saya bersama narasumber kita, Ustadz Utbah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Fis. Pak Fis juga sehat. Alhamdulillah. Habis safar. Ya, habis safar. Agak hitam dikit. Tapi kelihatan ceria. Tuh, ceria, alhamdulillah ya. Bawa oleh apa kok ceria banget? Itu kita bahas nanti di belakang kamera ya. Ya, oke. Ustadz, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini masih terkait dengan tema Toharoh. Ya, perlu teman-teman ketahui, kita masih ada di lokasi Tropical Garden Resto. Resto yang bernuansa tropikal yang ada di tengah kota Temanggung. Asik. Ya, gitu ya, Ustadz. Ini kita sudah sekian episode ini membahas tentang Toharoh, tentang bersuci ini. Tapi ada hal-hal yang sepertinya masih perlu kita kupas ini, Ustadz. Ya. Yang hari ini akan saya tanyakan ke Ustadz itu berkaitan dengan air. Ya, kita kemarin sudah membahas air yang suci dan mensucikan, tapi lebih spesifik lagi gitu, air yang seperti apakah yang hal-hal yang sering kita jumpai dalam praktek gitu ya Ustadz ya, misalnya dalam dua kulah seperti halnya yang sebagai syarat sah untuk berwudu itu, tapi misalnya kejatuhan kotoran binatang, kotoran cicak misalnya seperti itu, hal-hal seperti itu, apakah itu harus dikuras atau seperti apa? Ya nanti bisa Ustadz sampaikan. Monggo Ustadz. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Buku Saku. Ya. Mudah-mudahan yang kecil bisa menginspirasi yang lain. Ya. Begitu, Ustadz. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi ya, beberapa fenomena di masyarakat kita, ada orang yang berwudu dengan standar air yang cukup atau mungkin kurang dari itu. Ya. Kalau dalam istilah fikih itu adalah ada air yang kategori banyak. Kemudian ada air yang kategori sedikit. Yang banyak itu berarti kategorinya 2 kulah ke atas. Ya, kemarin kan dikonversikan ke ukuran Indonesia. Ukuran kita itu sekitar 60 cm kali 60 cm. 60 cm kubik. Ya, kubik ya. Tuh. Kalau ma'ul kathir, mak yang banyak, air yang banyak berarti minimal segitu atau lebih. Ya. Kemudian kategori air yang qalil, yang sedikit berarti kurang dari 2 kulah, kurang dari itu. Nah, kita mungkin bertanya-tanya apa rahasia dibalik pembagian air? Ya, kenapa harus ada air yang banyak, kemudian ada air yang sedikit? Yang kami tahu itu adalah untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi atau kejatuhan barang yang najis. Maka air itu menjadi air yang mutanajis. Barangnya suci, tapi karena kecipratan kemasukan barang yang najis menjadi najis. Air yang banyak itu ketika kejatuhan barang yang najis, maka dia tidak berubah apapun. Dia tetap sah digunakan untuk bersuci, meskipun kejatuhan najis itu air yang banyak. Nah, selama dia tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, ya, tidak berubah zatnya, maka sah, suci dan mensucikan. Nah, yang menjadi problematika di masyarakat kita adalah bagaimana seseorang yang dia berwudu dengan jumlah air yang sedikit. Ya, jadi kurang dari 2 kulah itu bagaimana hukumnya? Boleh nggak kita berwudu dengan ukuran air yang kurang dari 2 kulah? Sementara adanya segitu ya? Sementara adanya segitu, nggak mungkin. Ya. Yang saya tahu ya boleh. Kalau urusannya itu untuk berwudu, ya, gitu. Yang penting dia tata caranya ya
tidak memasukkan tangan ke apa namanya, ke bak atau ke wadah yang kurang dari 2 kula, ya. Tapi dia mengambil dengan gayung, kemudian dia mengalirkan ke anggota badan kita lewat gayung yang sudah diambil. Bukan terus tangan kita masuk ke air yang dalam air ini kategorinya sedikit. Kalau air kategori banyak, silakan kita mau masuk tangan enggak masalah, karena jumlah airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, maka cara kita adalah mengambil, ya, mengambil air tersebut, kita ambil baik dengan gayung atau dengan apalah. Nah, kemudian nanti baru dialirkan ke anggota badan kita. Tidak boleh kita masuk ke dalam wadah yang kurang dari 2 kula. Gitu Pak Kris. Apalagi kalau kita masuk dan kelihatan tangan kita tuh mengkotor gitu, ya. Habis bengkel gitu kan langsung masuk. Nah, itu apalagi ya itu jangan ditiru. Jadi sangat tidak cukup ya, efektivitasnya gitu. Jadi mungkin di antara hikmah dibaginya itu ya seperti itu. Iya. Kategori air banyak itu seperti apa, kategori air sedikit seperti apa, biar kita itu biar ngerti. Nah, coba ini kita kupas satu-satu dari apa yang sudah panjenengan jelaskan barusan. Itu misalnya salah satunya indikatornya itu air itu tidak berbau ya. Tidak berbau ya. Sementara saya pernah lah pergi ke suatu tempat dalam ukuran saya, karena saya di Temanggung itu air Temanggung itu kan enak, sejuk gitu ya. Sejuk ya. Saya pergi ke suatu daerah airnya itu bau, itu air tanah, ya. Air keran juga gitu. Karena memang mungkin daerah pesisir, mungkin memang dekat sumber-sumber itu gimana? Padahal kita tahu ini jadi banyak mambu atau ya. Air ini ketika kita kumur-kumur kok kayak bau besi gitu kan, sok ngerasain gitu loh. Ya. Itu terus gimana? Kita kembali kepada pengertian air mutlak. Ya, jadi air mutlak itu kalau bahasa kita ya air murni. Murni itu tidak kecampuran apapun. Termasuk di antara air mutlak kan air hujan, ya. Kemudian air sungai. Ya. Ketika ada air sungai, kemudian kecampuran misalnya tanah atau bahasa kita lendut ya, sehingga menimbulkan bau ya, maka menurut yang kami baca di kitab Fathul Qorib nggak masalah. Limbah sekali Pak? Iya. Jadi ketika ada satu wadah lah atau sungai atau apalah, kemudian atau kolam ya boleh ya, yang jumlahnya lebih dari 2 kula, kemudian kemasukan benda, yang benda itu kadang benda itu bisa bisa melebur ke air itu. Juga kadang ada benda yang tidak bisa melebur, misalnya kayak kemasukan kayu ya, sehingga menimbulkan bau ya, atau kemasukan barang yang bisa melebur, misalnya kayak lendut, kemudian yang banyak biasanya lumut. Nah, itu kan tetap ada khas bau tanah itu ya. Maka tetap itu dikategorikan air mutlak. Jadi secara hukum sah atau suci dan mensucikan, meskipun itu terdapat bau. Tapi kan bau itu bau alami, bukan bau yang dibikin atau dibuat. Maksudnya sih itu. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada namanya al-mukhalid sama al-mujawir. Al-mukhalid itu berarti benda suci yang ketika bercampur dengan air itu ya menjadi satu, bercampur menjadi satu, kayak lendut dan lain-lain kan kita nggak bisa misahkan itu. Termasuk air sabun misalnya ya. Kemudian benda padat yang tidak bisa bercampur ya kayak batu ya, kita tetap bisa melihat. Kayak kayu itu kan nggak bisa bercampur dengan air. Nah, ketika itu menimbulkan efek bau, bahkan sedikit kok agak keruh gitu loh, maka tetap sah ya. Itu tetap masuk dalam kategori air yang mutlak, suci dan mensucikan gitu. Nah, ini sekarang dari sisi bau ya. Kalau dari sisi pandangan itu ya, kita melihat di bak, di 2 bak yang tadi 2 kulah tadi misalnya ya, kecampuran dengan busa deterjen, busa sabun, atau mungkin di sungai juga kita melihat itu ada busanya dan kelihatannya kok menurut pikiran kita itu kayak nggak memungkinkan buat wudhu gitu. Ya. Itu gimana Tat kalau kayak gitu? Kita bisa melihat perbandingan antara sabun misalnya ya, katakanlah busa kan dari sabun ya. Sabun dengan airnya tuh banyak mana? Kalau lebih banyak airnya ya maka nggak masalah selama itu tidak berubah warna dan bau ya, nggak masalah.
Kemudian yang kedua, yang penting untuk kita terapkan juga adalah uruf atau adat masyarakat kita. Ketika saya masuk ke bak, kemudian air itu kecampuran sabun. Bahasanya kecampuran, berarti kan tidak lebih banyak daripada airnya. Ya, bak itu kecampuran sabun, sehingga menimbulkan busa misalnya. Itu kan tetap kita mengatakan itu air bak, bukan sabun. Karena tetap campurannya lebih sedikit. Bukan kum-kuman ya. Bukan kum-kuman ya, bukan kum-kuman. Ya. Selama perkiraan kita ini bisa digunakan. Kalau perkiraan kita itu begitu masuk ke bak itu kok, wah ini air tetap meskipun kena sabun, tapi tetap ini kategorinya air ini tetap. Maka boleh digunakan itu pendapat itu. Ya. Lebih baik lagi ketika kita melihat 2-3 orang lain ya yang mereka tidak tahu kondisi air kemudian disuruh masuk. Menurut kamu air apa ini? Kalau perkiraan dia sama dengan kita, ini air mutlak, ini air memang air betul air suci cuman kena sabun, maka digunakan nggak masalah. Jadi menambah keyakinan dengan orang lain ya, orang lain. Gitu. Kecuali kalau misalnya terus kita aja nggak yakin kalau itu mutlak. Kita aja yakin kalau itu hidup ini sudah air sabun ini nggak mungkin air mutlak kecampuran sabun nggak mungkin ini. Nah, maka itu sudah berarti merubah warna. Berarti air itu memang bukan air mutlak, tapi sudah air sabun. Air sabun. Ya, itu. Ya. Maka pendapat perkiraan kita bisa digunakan. Juga kita bisa mengajak orang lain untuk memperkirakan. Menurut kamu, sudut pandang kamu bagaimana itu? Nah, itu bisa. Ya. Kan salah kalau kita itu ya sak bodoh-bodoh nih wong tetap bisa bedakan mana air murni kecampuran sabun. Mana air sabun kan bisa membedakan. Ya, itu. Kalau ini tadi, kalau kembali yang berhubungan dengan pertanyaan saya yang pertama gitu, kita suatu daerah, sementara orang situ menggunakan air itu untuk wudhu, sementara kita sendiri kok merasa berbeda. Ya. Nah itu saya juga pernah nemuin kayak gitu. Jadi di sebuah masjid gitu ya, tapi memang agak-agak di pelosok gitu. Ya jamaah itu wudhu leluasa lah di bak gitu rame-rame. Tapi kita sebagai orang yang tidak terbiasa dengan cara itu, dalam bahasa saya tuh aku ora kolu ya. Itu gimana? Soalnya mungkin apa kumu-kumune kok mau mlebu rono meneh apa gitu kan. Jadi akhirnya wah piye gitu. Itu gimana kalau ada dilematis macam itu? Secara hukum fikih ketika jumlah airnya itu melebihi 20 maka sah dan boleh. Adapun kita merasa gimana gitu, itu kan perasaan kita. Rakolunya itu gimana menghadapinya? Ya nggak bisa diukur dengan itu. Oh iya. Kalau diukur dengan fikih ya maka sah dan boleh. Meskipun rakolu ya tetap sah. Itu banyak di masyarakat kita yang mungkin di daerah pelosok ya, itu memang kamar mandinya modelnya tempat wudhunya masih kayak kolam gitu. Jadi wudhu di situ, kumur-kumur di situ ya. Itu ya. Secara pribadi mungkin rada risih ya. Gitu. Tapi secara hukum sah nggak masalah. Kecuali kalau jumlah airnya itu tadi kurang dari 2 kulah ya, maka nggak boleh. Jangankan itu ya, terkena najis saja, misalnya karena jumlah porsi airnya itu lebih banyak, maka kan nggak masalah. Apalagi tidak najis. Nah, maka nggak masalah. Itu kalau waktu itu saya akhirnya mensiasatinya dengan saya mengurangi sunnah. Jadi saya tidak kumur-kumur. Nah, tidak kumur itu juga solusi yang solusi aja. Jadi wes lah yang penting di luar-luarnya udah terpenuhi. Yang kumur-kumurnya saya skip gitu. Nggak masalah. Nggak masalah gitu ya. Itu bagian dari solusi ya. Kita bisa berwudu ya ikhlas toh. Daripada kita wudu nggak ikhlas kan. Mending wudu yang ikhlas saja ya, ambil yang. Terus sambil sholat sambil gitu kan nggak enak ya juga. ya gitu. Boleh. Oke Tat. Ini saya coba tanya pengalaman saya lagi nih Tat. Jadi ya sering sih gitu kalau saya wudu buka kerannya itu panas. Buka airnya mengucur itu pertama-tama ya mungkin sampai sekian kok nggak dingin-dingin gitu. Akhirnya waktu kena muka itu langsung saya panas. Nah saya mau bertanya, sah apa enggak itu wudhu dengan air panas itu? Dalam istilah fikih ada yang namanya atau dikategorikan menjadi air musammas dari kata samsun yang artinya matahari.
Air musyammas adalah air yang dipanaskan dengan menggunakan matahari. Ya, itu juga dengan wadah-wadah tertentu, tidak sebagaimana wadah-wadah biasa. Jadi ketika tadi yang disampaikan Pak Kris berkaitan dengan kasus pribadi atau pengalaman pribadi ya, wudu dengan di keran, di pancuran atau keran yang airnya panas, selama itu bukan karena disengaja dipanaskan dengan matahari ya nggak masalah. Gitu. Bahkan dalam kondisi tertentu kita boleh berwudu dengan air hangat, itu boleh. Gitu. Jadi memang fikih itu berbicara fleksibilitas ya. Jadi kadang memang kita memilih fikih yang bisa kita lakukan. Apa gunanya kita memilih fikih yang secara ilmu tinggi tapi kita sulit melakukan. Gitu. Berdasarkan ada salah satu kasus ketika sahabat Nabi itu waktu itu mimpi basah, ya. Kemudian beliau kondisinya sedang sakit, maka bertanya kepada saudaranya, apa yang harus saya lakukan gitu loh. Saya mau mandi, kok dingin banget. Tapi kalau nggak mandi kan nggak sah sholatnya, wong saya junub. Bolehkah saya mandi dengan air hangat itu? Maka kata sahabat tadi, nggak boleh. Kamu tetap harus mandi pagi dengan air dingin, meskipun ya kamu sedang sakit. Itu. Akhirnya sahabat itu mandi dengan air dingin yang dalam kondisi dingin, kemudian beliau sedang sakit. Wal akhir sahabat itu wafat atau meninggal. Nah, kasus itu disampaikan, ditanyakan kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Kamu telah membunuh sahabatmu. Gitu. Berarti dari kejadian itu kita bisa menarik satu kesimpulan. Ketika memang kondisinya dingin, tidak mungkin untuk menggunakan air dingin karena alasan kesehatan atau alasan tertentu masuk dalam sifat atau sikap darurat, maka boleh berwudu dengan air hangat. Itu. Yang itu dipanaskan secara alat ya? Iya, ya? Itu boleh. Bukan dari matahari. Bukan dari matahari. Itu boleh berwudu dengan air hangat, itu boleh. Selagi itu memang dibutuhkan. Dalam pengertian yang lain ada yang menyampaikan bahwa wudu dengan air hangat itu makruh hukumnya. Gitu, makruh hukumnya. Tapi ketika memang itu dibutuhkan dan memang itu darurat, ya kenapa tidak? Boleh dilakukan. Gitu, selagi tidak ada pilihan yang lain ya. Kemudian ketika kita sehat, kalau kita tidak memungkinkan menggunakan air dingin, ya gunakan air hangat. Tapi kalau kita tidak memungkinkan, kita memungkinkan untuk menggunakan air dingin, nah lebih baik afdolnya memang air dingin. Secara rasa saja normal lah ya. Rasa saja berbeda kan. Kita wudu dengan air dingin dengan air hangat beda. Di badan itu juga beda, rasanya juga beda. Itu. Tapi nak masalah boleh dan tidak boleh. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Lifestyle. Kalau seiring dengan kemajuan teknologi, ada istilahnya itu solar cell. Apa itu Pak Kris? Jadi pakai tenaga matahari untuk memanaskan air. Kan airnya kan dari tenaga matahari, tapi memang sudah diproses dengan mesin, airnya jadi air panas. Itu masih termasuk tenaga matahari nggak itu? Si solar cell ini? Airnya itu, produknya itu? Kalau kita melihat redaksi dari kitab itu ya tidak. Itu memang matahari langsung. Allah alam sab ya, Allah alam sab itu. Apakah nanti juga menjadi pembahasan kita ya? Secara itu kan berarti kontemporer ya. Tetapi yang kita tahu tuh ya berarti langsung memang. Dan itu tidak berlaku untuk semua tempat. Ya, itu hanya berlaku untuk beberapa tempat. Tidak setiap tempat berlaku itu, ternyata enggak. Oh, itu apa itu gitu. yang membedakan? Kalau air itu dipanaskan di tempat yang panas, setahu saya ya. Kalau di tempat dingin kemudian air itu dipanaskan, maka boleh. Tapi kalau kondisi tempat itu sudah panas, kemudian mengambil bejana, kemudian dipanaskan dalam waktu tertentu, langsung kena terik matahari, nah itu nggak boleh. Tapi kalau memang kondisinya itu kondisi dingin, kemudian air itu dipanaskan, menjadi tidak masalah.
Maka air musamas itu keterangannya juga menjadi lebih kompleks kan, tidak hanya berlaku pada semua tempat, tapi hanya daerah-daerah tertentu yang memang tuh kondisinya panas. Sudah daerahnya panas, manaskan air. Nah, itu nek kondisinya dingin itu menjadi perkara yang lain. Bahkan ya boleh. Gitu. Tapi ya emang agak kurang kerjaan ya, kok jemur air. Iya, ya, jemur air di tempat yang panas lagi ya. Kurang kerjaan. Jemur tuh kasur, jemur gereh gitu ya. Jelas. Ya Ustaz, ini saya mencoba merenungkan sebentar ini apa yang tadi penjelasan Ustadz itu. Jadi kalau dalam kondisi tertentu sehingga kita tidak bisa memanfaatkan air untuk bersuci, apakah tayamum bisa menjadi solusi? Sementara kan kita ya onone banyu kuwi, nek gelem kuwi, padahal itu nggak boleh. Kalau kita mau cari air yang mutlak itu butuh effort yang lebih gitu. Apakah tayamum menjadi solusi itu? Salah satu syarat tayamum ya. Tayamum itu bisa dilakukan ya ketika tidak ada air. Oh, berarti ini ada pengecualian iya, ya? Ketika tidak ada air. Ketika ada air ya maka tidak boleh tayamum. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan kecuali dengan wudhu dan tidak bisa tergantikan dengan tayamum. Tayamum itu kan berlaku untuk wudhu ya, gitu, untuk wudhu, tidak berlaku untuk mandi. Misalnya kayak begitu. Jadi kalau yang mungkin pendapat yang lain mungkin ada yang membolehkannya, tapi kalau yang saya ambil ya selama itu ada air sedikit apapun ya diambil, tetap pakai air. Sekalipun tidak mutlak. Sekalipun tidak mutlak. Kan pembagiannya kan ada air mutlak, ada air yang lain ya. Ada air mutaghayyir, ada air mustakmal. Bahkan tadi air mustakmal pun sempat kita berbincang, air mustakmal itu mustakmal menurut madhab ini seperti ini. Mustakmal menurut madhab itu seperti itu ya. Kalau dalam Sayyid Sabiq itu mustakmal itu ya suci dan mensucikan. Sementara di madhab Asy-Syafi'i mustakmal itu enggak suci tapi tidak mensucikan. Kita tidak boleh berwudu dengan air itu. Nah, itu dalam pengertian yang lain. Jadi kalau saya pribadi ya tetap tidak bisa tergantikan, kecuali kalau memang tidak adanya air ya, maka ya silakan bertayamum. Selama ada air ya, selama itulah kita diperintahkan untuk tetap berwudu meskipun airnya sangat sedikit. Maka solusinya ya tadi mengambil yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja, yang sunah-sunah tidak usah diambil. Ya. Gitu. Kalau ini jadi saya agak ini mengembangkan diri nih. Ya. Kalau ada air tapi si kondisi orang ini tidak memungkinkan kena air, apakah masih juga tidak boleh tayamum? Ada air tapi dia sakit, yang nggak boleh kena air. Nah. Atau ada di bis, di kereta api, di pesawat, ada air aqua. Tapi kalau mau wudu nanti numpahin becek kemana-mana gitu. Apalagi kalau misalnya menggunakan air minum itu kita nanti nggak bisa minum misalnya. Nggak bisa minum, nah itu kan tetap ada air. Ya, nah betul. Itu gimana? Itu nanti masuk ke dalam hal yang darurat. Ya, maksudnya ke dalam darurat. Nah, kalau memang sudah darurat kita tidak bisa menggunakan air itu ya bagaimana lagi? Ya. Boleh misalnya dalam safar ya, dalam perjalanan ya. Di bis misalnya ya boleh gitu, tidak ada debu tapi kita mengambil dinding kursi misalnya, itu juga bisa menjadi opsi ya. Termasuk orang sakit tadi misalnya dia ada air tapi tidak mungkin untuk kena air gitu, maka solusinya dua. Satu ya disentuh bagian yang mungkin meskipun tidak sempurna dengan air. Nah, termasuk misalnya kayak kita ya wudu, anggota badan kita mestinya kan kalau secara teori harus tersentuh semua ya. Tangan, kaki, kepala. Nah, misalnya sebagian kepala kita luka, kaki kita luka, tuh, maka ya nggak perlu harus dipaksakan diguyur semua. Nah, cukup diusap untuk mewakili bahwa itu merupakan cara wudhu kita. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan maka cukup diusap. Maka orang yang sakit tadi juga dua opsi tadi. Pertama ya tetap diwudhui, tetap wudhu dengan cara meskipun tidak sempurna, yang bisa dia lakukan ya monggo dilakukan.
Gitu, meskipun tidak sempurna, kudune disiram, kudune dari tangan sampai siku, tapi karena nggak mungkin sini sakit, ya sudah diusap saja. Yang bisa kena itu ya. enaknya fikih itu seperti itu, jadi fleksibel. Ya. Yang bisa kita lakukan mana itu yang dilakukan, tidak harus memaksakan sebagaimana teori yang sudah ada. Ya. Kecuali ketika kita melakukannya itu karena main-main, nah itu beda perkara. Niatnya sudah lain. Nah, niatnya lain. Selama niat kita jujur ingin, tapi karena tidak bisa, Allah kan tidak memaksakan. Ya. Mengampuni insya Allah. Bahkan ketika di gunung mungkin air yang ada di daun, air embun bisa. Nah itu juga, bisa. Kan termasuk air mutlak itu. Embun itu termasuk air mutlak. Selama persediaannya cukup toh. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz untuk episode kali ini. Semoga bisa kita terapkan bersama-sama. Terima kasih ilmunya juga. Sama-sama Pak Kris. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, buat teman-teman, buat sedulur semua, semoga memberikan pencerahan dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita ya, untuk ibadah kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.